berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi. Shalom alaihim Bapak Ibu yang terkasih semua dan juga anak-anak yang hebat. Shalom Abuna semuanya. Salam Abuni, Bapak Ibu semua. Pagi. Ya, Salam sehat semuanya. Malin. Om Aleli, Bulan, Salam. Shalom Abuna, Shalom Abuni. Abuni, selamat pagi. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Aldan juga selamat pagi. Darian, Bu Sinai. Selamat pagi ya. Abuni, Bapak Ibu semuanya yang ada Di sini. Yang ada di sini. pagi. Yang ada di hatiku. Aduh, seperti Tuhan Yesus yang ada di hatiku. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jus memberi inspirasi. Salam sehat juga buat kita semua. Kita Amin. yang tetap semangat, ya, kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Saya rasa kita harus semakin setia dengan kebaikan Tuhan, ya, karena kita punya Tuhan. Apa mana jempolnya, saudara-saudariku, Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Sahabat saudara kita, letakkan tangan di dada. Mari kita sepakat untuk kita berdoa bersama di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk berdoa bersama, meninggikan namamu, menyembahmu, memuliakan namamu. Sebelum Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu, izinkan dan perkenankanlah kami memberkati tahta kerajaan-Mu dengan pujian persembahan, hormat dan juga ketaatan kami atas kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan siap memuji dan menyembah Tuhan yang kami cinta. Biar kami semakin setia. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama memberikan yang terbaik, yaitu perhatian kita. Ya, untuk itu mari sama-sama kita siap-siap memuji menyembah Tuhan. Sebagaimana yang selalu Abuna ingatkan, kalau di BW selain Alkitab, instrumennya adalah, toolsnya adalah pujian dan penyembahan, ya, karena ada kuasa di balik setiap pujian dan penyembahan bila dinaikkan dengan percaya dan bersyukur. Biarlah pujian ini memberkati saudara-saudari semua. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa.
ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang mau tetap cinta dan tetap setia, kita angkat pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak ya Tuhan Yesus yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selama-lamanya.
yang mau tetap cinta dan tetap setia, percaya dan tinggal di dalam rencana Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Hehe, mantap ini ya. Semuanya ini yang setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa tetap setia dan tetap cinta kepada Tuhan tentu ada harga yang harus dibayar. Salah satunya adalah bangun pagi, bewek dulu, jangan kasih. Betul sekali, jangan kasih tetangga, bukan ya. Jangan kasih kendor Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada masalah? Kok wajahnya semuanya ada yang marah, ada yang kesel gitu, ada yang murung? Atau karena masih pagi? Coba kita senyum sama-sama ya. Iya. Katakan sama-sama dengan Abuna, start my day with smile. 1, 2, 3. Start my day with smile. Iya, senyum dong Bapak Ibu ya. Senyuman Bapak Ibu itu seperti awan-awan yang cantik dan bintang-bintang di malam hari gitu ya. Supaya tidak ada tanda-tanda badai yang akan datang gitu. Sekalipun lagi kena badai, tapi kita boleh percaya ya, Tuhan kita kan setia dan cinta sama kita, bahkan sayang sama kita. Amin. Ya amin ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang urat-urat saraf muka kalau pagi itu semua kaku-kaku Bapak Ibu. Maklum peredaran darah belum terlalu lancar ya. Tapi kiranya BW ini bisa membuat semakin lancar peredaran darah di muka kita. Amin. Bapak Ibu dengar suara Abuna, boleh angkat tangannya dengan suara Abuna. Yang dengan suara Abuna, Bu Achen sehat Bu, kasih jempolnya Ibu. Senyum dong Bu. Iya. Jangan ingat-ingat dulu yang tadi kesel pagi-pagi ya, jangan dibawa-bawa supaya supaya Ibu Achen bisa bawa sukacita di BW ke tempat Ibu selanjutnya. Ya, oke. Kita langsung buka 2 Tawarikh pasal 21. Kita akan masuk dalam pesan Tuhan yang spesifik hari ini. Di 2 Tawarikh pasal 21. Kita sudah masuk ke perikop yang baru dengan judul Raja Yoram. Kita akan baca mulai di ayat yang kedua. Oh, dari 1 deh. Kemarin kan belum selesai ya, baru sampai kapal Tarsis, mohon izin maaf ya. Maksud Abuna kita baca dari ayat 1. 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang pertama. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, oke. Raja Yoram. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat adalah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariyahu, Mikhael, dan Sevaka. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat. Nah, langsung kita garis bawahi ya, yang Alkitabnya ada di situ. Bisa digaris bawahi pakai pensil atau stabilo ya. Merasa dirinya kuat, itu penting sekali ya. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sampai di situ dulu, kita rehat sejenak. Tadi kan Abuna minta di bagian apa, saudara? Betul, merasa dirinya benar. Nah, ini adalah penyakit kambuhan manusia juga nih, apalagi orang percaya juga. Seringkali kita merasa diri benar gitu ya.
Karena apa ya? Karena mungkin banyak sekali sebab musababnya ya. Mungkin karena kita merasa bahwa sudah banyak mengenyam asam garam. Ya, asam garam ini adalah pengalaman ya. Karena usia kita sudah cukup matang. Jadi kita merasa bahwa saya paling benar gitu. Ya, atau yang sudah mencapai jabatan tinggi ya, sehingga merasa benar. Atau termasuk juga yang ketika yang diminta kepada Tuhan lalu kemudian diberikan dan akhirnya dia sudah mulai merasa ini fine aja gitu ya. Bapak Ibu dan juga anakku yang terkasih, dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi ya, sikap merasa diri paling benar itu adalah racun yang sangat mematikan. Namun cara bekerjanya itu perlahan itu dia mulai menghancurkan ya. Apa yang dihancurkan kalau kita selalu menjadi pribadi yang merasa paling benar? Yang pertama adalah relasi atau hubungan kita. Relasi kita, hubungan kita, baik hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan rekan sepelayanan, sejawat, sekantor, sekolah, sekelas ya. Pokoknya dalam hubungan bermasyarakat itu kalau kita masih menjadi pribadi yang merasa paling benar gitu, itu paling menghancurkan. Tapi nggak terasa, pelan-pelan dia ya. Tetapi apa yang dilakukan itu bisa mematikan kehidupan orang lain ya, bisa mematikan kehidupan orang lain. Tadi kita udah baca ya bagaimana dia itu membunuh saudara-saudaranya dengan pedang. Artinya dia jadi kalau dia jadi nekat, jadi brutal gitu ya. Sebuah kebrutalan yang kita lakukan tanpa kita sadari ataupun kita sadari ya. Lalu kemudian juga dia juga menghancurkan etika. Jadi nggak punya etika, hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain. Enak ya enak sendiri, makan yang makan sendiri, pokoknya sendiri aja gitu. Jadi kayak nggak punya etika, nggak ada kesopanan dan nggak ada norma ya. Tapi ini pelan-pelan ya, namanya racun. Dia tidak langsung kena set gitu, enggak, tapi dia pelan-pelan tapi dia menghancurkan semuanya ya. Merasa benar sendiri juga akan menjadikan kita sebagai pribadi yang sombong rohani, sehingga kita akan selalu menolak yang namanya nasihat rohani. Kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan kesombongan spiritual ya. Visi benarnya akan hilang, visi salahnya akan muncul. Sisi baik dari visi yang awal benar itu akan lenyap. Visi jahat dari visi yang mulai salah itu akan kelihatan. Apa? Dia lebih suka menyingkirkan orang-orang, apalagi yang menurut dia adalah sebagai saingan. Nah, jadi hari ini Roh Kudus secara spesifik menasehati kita, menegur kita, mengarahkan kita, tidak menyalahkan, mengarahkan kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang merasa diri sendiri benar ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil dari bahasa asli kitab Ibrani, merasa diri sendiri benar itu dari dua kata, yaitu sadah bi'inaf. Sadah bi'inaf. Sadah bi'inaf ini, sadah itu artinya menganggap diri sendiri benar, dan itu sebuah pemikiran yang adil buat diri dia, pemikiran yang fair. Makanya dia nggak bisa tuh terima nasihat apapun, karena menurut dia pemikiran dia itu fair buat dia. Nah, lalu kemudian be enough. Be enough itu bukan be enough dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Ibrani be enough
secara harfiah di matanya sendiri itu yang paling sempurna, sehingga dia tidak lagi ingat kesempurnaan pandangan Tuhan. Jadi kalau disimpulkan, sadak bi'inaf adalah kecerminan kesombongan pribadi, kesombongan rohani yang tidak mau diukur oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita baca tadi, Raja Yoram, ia menguatkan dirinya. Ya, menyuatkan dirinya itu, menguatkan di sini itu dengan kata, yaitu apa saudara? Meneguhkan posisi dengan cara yang keras. Dalam bahasa Ibrani itu khazak. Katakan sama-sama, khazak. Ya, khazak. Ia membunuh saudaranya kan? Betul ya tadi kan? Setelah dia merasa dirinya paling benar, dia langsung membunuh saudaranya. Lalu apa? Lebih kacau lagi, selain dia membunuh saudaranya, dia juga mengambil putri Ahab sebagai istri. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Ya. Di ayat yang ke-6, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Wah. Jadi ini makin terakumulasi kejahatannya, Bapak Ibu yang terkasih. Karena putri Ahab ini membawa pengaruh yang sangat fenomenal dalam penyembahan berhala, penyembahan Baal, penyembahan patung-patung, ya. Si istrinya Yoram ini membawa pengaruh kehidupan dengan pola dunia, bukan dengan pola Tuhan, ya. Nah, bagaimana kalau kita belajar secara aplikatif, ya? Jadi kalau kita belajar dari kisah ini, Bapak Ibu dan juga anak-anakku, ketika kita merasa diri kita itu paling benar, ya, kita tidak akan lagi bisa terbuka dengan yang namanya koreksi. Kita akan jadi pribadi yang mudah tersinggung dan pribadi yang brutal. Di kantor dia tidak bisa menerima masukan. Setelah itu kebrutalannya akan muncul ketika dia akan memberikan tekanan kepada rekan kerja, termasuk pengambilan keputusan sepihak, karena kan cuma dia yang merasa dirinya benar, ya. Lalu aplikasi berikutnya, kalau kita menerapkan cara hidup dengan pandangan bahwa yang paling aman itu adalah pandangan saya sendiri, karena pandangan orang belum tentu pas di diri saya, itu nggak masuk. Karena kita bicara mengenai fleksibilitas pandangan kita supaya kita mencapai kehidupan yang semakin baik. Kalau kita hidup dengan pola seperti ini, tetap hanya merasa saya yang paling benar ini, karena cuma saya yang tahu nih benar salahnya, baik atau enggaknya, maka tidak akan ada yang namanya standar ilahi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Kalau kita tidak punya standar ilahi, maka pola hidup kita, pola pekerjaan kita, pola rumah tangga kita, ya pola dunia. Banyak kompromi, banyak keserakahan. Gak ada yang namanya integritas di dalam prinsip kebenaran. Apalagi prinsip ilahi. Kita akan mudah seperti kapal yang terbawa arus, yang karena gak ada jangkarnya gitu, ya. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita masih bersikeras dengan pandangan kita pribadi sendiri, ya, kita yang paling merasa benar, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang baik-baik saja. Anda bisa bayangkan, sama seperti keadaan kita sekarang nih, keadaan sedang tidak baik-baik saja. Itu akan makin parah ketika kita masih tetap bersikukuh merasa diri saya paling benar. Diajak gereja nggak mau,
diajak bangun pagi buat doa yang nggak mau, diingatkan untuk bangun pagi buat doa juga nggak mau, kemudian diingatkan untuk bekerja dengan lebih benar misalnya, sekolah dengan lebih benar misalnya, yang nggak mau. Anda bisa bayangkan, roda dunia ini makin tidak baik, plus prinsip yang seperti ini dipertahankan, merasa diri paling benar. Nggak kebayang kehancuran total itu akan segera datang. Karena apa saudara? Karena hubungan rusak. Anda bisa bayangkan kalau orang tua sama anak nggak mau terima nasihat orang tua, merasa udah paling benar, merasa paling gede misalnya ya, nggak akan semakin baik. Kan kasihan gitu kehidupan seperti itu. Belum lagi kalau misalnya di tempat kerja, yang paling rentan adalah dalam level kepemimpinan. Seorang pemimpin yang benar dan bijaksana, ya katakanlah ayah, suami, lalu kemudian juga hamba Tuhan, ya, lalu pemimpin perusahaan dan lain sebagainya, hendaklah tidak menerapkan prinsip merasa diri paling benar. Emangnya ini sebuah ideologi? Tanpa sadar Bapak Ibu, kalau kita selalu kayak begini, ini kayak ideologi kehidupan pribadi kita. Kita hidup berlandaskan ideologi kan sebenarnya. Makanya ideologi kita harus ideologi yang benar. Nah, sekarang coba pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Apakah saya masih bisa dikoreksi? Ini tolong Anda renungkan. Apakah diri ini masih bisa ditegur? Masih mau untuk diajar? Hendaklah kita semua menyadari posisi kita. Sama seperti seorang manajer proyek atau pimpinan yang selalu merasa dia paling benar keputusannya, menolak kritik, mengambil alih semua tanggung jawab. Akhirnya perlahan dia kehilangan kepercayaan dari timnya. Ketika proyek besar gagal, ia baru menyadari awal kehancurannya adalah karena kesombongannya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita penuh cinta dan kasih setia. Mari sama-sama kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Tanpa kami sadari, kami sering merasa diri paling benar. Karena kami selalu mencoba untuk memastikan keamanan versi diri kami sendiri, kemajuan versi diri kami sendiri. Tetapi saat ini kami semua menyadari, dan ini adalah sebuah hal yang begitu berharga. Kembalikanlah visi Tuhan ke dalam jalur di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami, dan keluarga kami. Ampunilah segala kekhilafan kami, dan mulai saat ini kami akan serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami izinkan Roh Kudus-Mu menuntun dan memandu kami, firman-Mu sebagai pelita dalam roda kehidupan kami. Sehingga sekalipun keadaan mungkin makin tidak baik ya Tuhan, tetapi kami punya Tuhan seperti Engkau yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Dan semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami ini untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku, terimalah berkat, kebaikan, cinta kasih yang dianugerahkan kepadamu saat ini. Dan jadilah pribadi yang selalu bisa menerima teguran, nasihat, dan ajaran, supaya kita semakin bertumbuh, berkembang, dan menjadi orang yang dapat dipercaya untuk Tuhan berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan,
memberimu damai sejahtera dan kebenaran. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya Tuhan akan jaga kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan juga anak-anakku, Amin. kita semua melalui BW ini semakin menjadi pribadi yang rela untuk dibentuk. Amin. Amin. Terima kasih ya Buna, Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sama-sama. juga dengan doanya anak saya sudah sampai di Ambon. Terima kasih ya Buna. Oh, Abuni dan saudara Terima kasih terkasih Abuna. semua. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. ya Buna. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak ya. Amin. iya. Terima kasih ya, Buna. semuanya Bapak-bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna. Iya. Sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sehat selalu, semangat selalu. Jangan lupa besok BW dulu dan jangan kasih kendor. Ya, bye-bye semuanya. Dadah. Bye-bye. Kasih senyuman cantik dan tampannya. Bye. Jangan hanya jidatnya. Bye. Tuhan berkati. Amin.